Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arman Faris akan melanjutkan materi yaitu mekanisme distribusi dalam Islam. Mekanisme distribusi dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Ya, ada mekanisme ekonomi dan juga ada mekanisme non-ekonomi. Yang pertama, mekanisme ekonomi. 1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dan hak milik pribadi. Artinya adalah pemerintah harus melepaskan hak milik dan hak milik pribadi seseorang sehingga tidak mengambil hak milik oleh orang lain. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi, di mana pemerintah menyiapkan fasilitas dalam pengembangan hak milik orang lain melalui kegiatan investasi. Yang ketiga, larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Artinya, harta yang telah disimpan harus digunakan untuk memutar roda ekonomi walaupun harta tersebut telah dikeluarkan zakatnya. Keempat, membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirka dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan, di mana pemerintah harus mengeluarkan sebuah kebijakan agar harta yang beredar tersebut harus secara luas, tidak berputar di situ-situ saja, dengan cara membuat kegiatan-kegiatan syar'i sehingga mendorong pertumbuhan dalam ekonomi. Yang kelima, larang kegiatan ikhtiar serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar. Artinya, kita tidak boleh menimbun lalu mencari keuntungan dalam menimbun harta tersebut. Dan tentu saja kita juga dilarang melakukan penipuan yang dapat merubah sistem pasar menjadi lebih buruk. Yang keenam, yaitu larang kegiatan judi, riba, korupsi, dan suap. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan judi, riba, korupsi, dan suap ini merupakan kegiatan yang dilarang, sehingga dapat juga mengganggu aktivitas dalam kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, yaitu pemanfaatan secara optimal hasil dari barang SDA milik umum yang dikelola negara. Dalam distribusi ekonomi atau distribusi harta harus digunakan barang-barang yang dikelola oleh negara, harus digunakan secara optimal sehingga dapat digunakan oleh masyarakat juga. Kemudian ada mekanisme non-ekonomi. Yang pertama yaitu pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan, yaitu seperti bansos yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada zakat, yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah nafkah, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu untuk menafkahi keluarganya. Misalnya, seorang ayah yang menafkahi keluarganya. Kemudian ada sedekah, hadiah, dan hibah yang kesemuanya hukumnya sunnah. Artinya sedekah, hadiah, dan hibah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak harus kepada orang yang membutuhkan saja. Yang kelima, waris, di mana harta
didistribusikan dengan cara warisan. Semisal ada seorang ayah yang mewariskan hartanya kepada seorang anaknya. Baiklah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.